Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Nasib orang tak ada yang tahu, seperti halnya 5 artis terkenal Indonesia berikut ini yang ternyata pernah jadi pencuri. Dengan berbagai alasan, mereka melakukan aksi pencurian. Inilah 5 artis tersebut. 1. Dede Rico. Dede Rico adalah salah satu jebolan dari ajang Indonesian Idol 2008, seangkatan dengan Aris dan Gisela Anastasia. Seperti dilansir dari kapanlagi.com 20 September 2018, nama Dede Rico kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Bukan karena prestasinya di dunia tarik suara, tapi karena Dede Rico ditangkap Polsek Serpong karena menjadi salah satu pelaku pencurian dengan modus pecah kaca mobil. Bahkan Dede Rico dan sang kakak, Denny Fredla, sudah melakukan aksi pencurian sebanyak 10 kali dalam waktu 10 bulan. Dede Rico sendiri mengaku terpaksa menjadi pencuri karena desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anaknya. Buat biaya anak sekolah di pesantren, sekarang sudah tidak bekerja, tadinya menyanyi, ujar Dede Rico. Dede mengaku belajar teknik mencongkel kaca mobil dari video di YouTube yang ditontonnya. Dari situ, Dede dan kakaknya Denny kemudian berbagi tugas. Denny bertugas untuk berjaga-jaga jika aksinya ketahuan. Belajar dari YouTube, terus dipraktekkan. Saya di sini eksekutor, abang saya jokinya, jelas Dede. 2. Aurelie Mormans. Artis cantik Aurelie Mormans sempat membuat pengakuan mengejutkan tentang masa kecilnya yang belum banyak diketahui banyak orang. Seperti dilansir dari jpnn.com 17 Januari 2021, siapa sangka Aurelie mengaku sempat hobi mencuri barang orang lain karena mengalami gangguan kontrol impuls untuk mencuri atau kleptomania. Fakta tersebut dibongkar sendiri oleh Aurelie Mormans di kanal YouTube Panji Pragiwaksono beberapa waktu lalu. Artis cantik yang pernah berpacaran dengan Marcelo Tahitu ini mengaku sering mencuri barang teman-temannya saat masih duduk di bangku sekolah dasar atau SD. Bahkan Aurelie mengaku pernah mengambil cincin milik salah satu guru yang tidak disukainya. Yang paling parah, ada satu guru yang aku gedek banget karena sok cantik gitu. Dia pernah lepas cincin dan ditaruh di meja. Aku lihat itu kesempatan dan aku ambil, nggak ketahuan dan aku kasih ke mama. Aku bilangnya nemu, terangnya. Untungnya, hal tersebut tak berlangsung lama. Kebiasaan buruk Aurelie Mormans yang suka mencuri barang orang itu berhenti saat dirinya masuk sekolah menengah pertama atau SMP. Aku penyakit sih, aku sadar. Kadang kayak yang gak penting gitu. Kayak misalnya aku sebel sama kamu punya masker, aku ambil aja maskernya. Padahal aku gak peduli sama maskernya, cuma pengen tahu aja reaksi kamu bingung cari masker. Aku sembuhnya itu satu SMP, ucapnya. Aurelie Mormans juga menjelaskan bagaimana dirinya bisa mengidap gangguan yang membuat penderitanya sulit untuk menahan diri dari keinginan untuk mencuri itu. Aurelie mengaku dirinya terpengaruh karena melihat contoh yang sama. Aku klepto, aku baru tahu beberapa tahun lalu. Katanya klepto nggak mungkin turunan, itu pasti kamu ngelihat contoh. Terus aku mikir, apa ya contohnya? Ternyata dari keluarga aku sendiri, tapi pasti mereka nggak sengaja. Aku lihat dia ambil barang yang bukan milik dia. Terus aku di situ, kayaknya seru, jelasnya. Pada kesempatan tersebut, Aurelie Mormans menceritakan masa kecilnya yang ia habiskan di Brussels, Belgia, yang merupakan kota kelahirannya, hingga ia tumbuh besar di sana. Aurelie mengaku dirinya bukanlah berasal dari keluarga yang kaya raya. Aku dari keluarga yang biasa-biasa saja, bahkan cenderung susah di sana. Aku tuh kecilnya tomboy, usil, terus aku klepto. Ini aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa sebenarnya, ungkapnya. 3. Antonio Dedola. Nikita Mirzani sempat menuding mantan suaminya Antonio Dedola telah melakukan pencurian barang-barang berupa perhiasan di rumahnya sebelum akhirnya kabur ke negara asalnya, Jerman. Seperti dilansir dari detik.com 30 April 2023, Antonio Dedola pun akhirnya buka suara karena tak terima netizen terus menghujatnya gara-gara tudingan tersebut.
Lewat akun Instagram pribadinya, Antonio Dedola menjelaskan bahwa perhiasan gelang yang dimaksud Nikita Mirzani sudah dicuri olehnya adalah gelang yang telah diberikan kepadanya saat mereka sedang berada di Yogyakarta. Aku tak akan pernah mencuri karena aku sempat menjadi polisi di Jerman selama bertahun-tahun dan sudah mengabdi pada keadilan di sepanjang hidupku. Maka kenapa aku harus mengklarifikasinya? Aku mendapatkan gelang ini darinya di Yogyakarta. Dia sendiri yang memberikannya padaku. Aku tak pernah meminta apa-apa darinya, tapi yang ku tahu adalah ini pemberiannya, terangnya. Antonio Dedola juga menjelaskan bahwa gelang tersebut sudah dipakai olehnya setiap hari dan terlihat pada tayangan YouTube Nikita Mirzani. Antonio merasa bingung mengapa dirinya dituding sebagai pencuri barang yang sudah diberikan kepadanya. Bagi Antonio, tuduhan Nikita Mirzani terhadap dirinya merupakan genderang perang dan ia pun siap untuk meladeni. Sebelumnya, Nikita Mirzani sempat menggugah momen pernikahannya dengan Antonio Dedola di akun Instagramnya. Keduanya menikah setelah Antonio resmi menjadi mualaf pada tanggal 22 Januari 2023. Pernikahan tersebut berjalan baik-baik saja, hingga akhirnya terusik oleh komentar-komentar negatif dari para netizen. Keduanya bahkan sempat bertengkar hebat, hingga akhirnya Antonio memutuskan untuk pergi dari rumah Nikita Mirzani. Namun setelah kepergiannya, Antonio Dedola malah dituduh sudah membawa kabur gelang dan perhiasan mahal milik Nikita. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Nikita Mirzani mengaku heran dengan sikap Antonio. Padahal Nikita Mirzani selalu membela suaminya yang sering dihujat dan dituding mokondo oleh netizen. Mungkin saya salah lagi dalam memilih pasangan dalam hidup saya. Malah saya mengajarkan bagaimana menjalankan bisnis yang baik dan benar agar Tony bisa sukses di Indonesia. Tapi dia selalu beralasan. Saya bingung salah saya di mana. Tapi kembali lagi, mungkin ini jalan Tuhan yang terbaik, ujar Nikita Mirzani. 7. Nikita Mirzani. Artis kontroversial Nikita Mirzani pernah dituduh mencuri oleh mantan suaminya sendiri, Dipo Latif. Dipo Latif sendiri dikenal sebagai putra dari salah satu konglomerat di Indonesia. Seperti dilansir dari grid.id 24 September 2020, Dipo Latif pernah melaporkan Nikita Mirzani ke polisi karena dituduh mencuri pakaian dalam hingga alat pijat. Penggelapan pakaian dalam, ikat pinggang, portable alat pijat, baju, sepatu, sendal, apalagi. Ya pokoknya yang murahan, bukan level gue, ungkap Nikita Mirzani dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu. Padahal menurut Nikita Mirzani, hal kecil seperti itu seharusnya tidak perlu menjadi bahan laporan karena bukan merupakan kasus yang penting. Seperti dilansir dari Tempo.co 2 Oktober 2018, Nikita Mirzani menjalani pemeriksaan di kantor polisi selama 30 menit. Meski sudah dilaporkan mantan suaminya sendiri, Nikita Mirzani mengaku tidak akan membalas dengan melaporkan balik Dipo Latif. Nikita Mirzani justru merasa bangga karena dirinya dilaporkan oleh sang mantan suami yang merupakan anak pengusaha. Ini jadi kenangan, dilaporkan anak konglomerat, ujarnya. Dengan tegas, Nikita Mirzani membantah semua tuduhan dalam laporan tersebut. Bahkan Nikita sendiri mengaku tidak ingat di mana barang-barang itu dan berapa harganya. Namun Nikita yakin harga barang-barang yang katanya sudah dicurinya itu tidak sebanding dengan pemberiannya kepada Dipo Latif. Dengan tegas, Nikita Mirzani mengklaim pernah menghadiahkan Dipo Latif motor Harley Davidson seri polis seharga 300 juta rupiah sebagai hadiah untuk ulang tahunnya. Nikita juga mengaku pernah memberi pinjaman 100 juta rupiah kepada Dipo Latif dan mengajaknya berlibur ke Maladewa yang menghabiskan dana sekitar 7.000 US dollar. Jadi tidak sebanding, tegas Nikita Mirzani. Meski pernah dituding sebagai pencuri, nama Nikita Mirzani nyatanya tetap eksis di dunia hiburan hingga saat ini. 5. Denny Sumargo. Seorang Denny Sumargo yang kini sukses menjadi artis sekaligus YouTuber, ternyata pernah jadi pencuri di supermarket. Seperti dilansir dari tribunnews.com 22 November 2023, Denny Sumargo dikabarkan nekat mencuri barang-barang yang dijual di supermarket. Mungkin tak banyak orang yang tahu bahwa Denny Sumargo dulunya pernah menjalani hidup yang penuh dengan penderitaan. Lewat kanal YouTube Tuah Kreasi, Denny Sumargo pernah membongkar masa lalunya yang suram. Bahkan Denny tak malu mengungkapkan secuil cerita di masa lalunya yang menurutnya tak pernah ia lupakan. Salah satunya, Denny Sumargo mengaku dulu ia pernah mencuri di supermarket saat kecil. Karena kenakalannya itu, Denny pun harus mengganti barang yang diambil sampai dirinya diusir dari rumah. Kisah tersebut berawal ketika Denny Sumargo kecil sedang berbelanja kebutuhan rumah di supermarket.
Tanpa sengaja, Denny memasukkan salah satu barang yang dibelinya ke kantong celana karena sudah terlalu banyak barang yang dipegangnya. Di supermarket gue beli kebutuhan untuk rumah itu. Karena pegangannya banyak, gue taruh di kantong. Bukan niat mencuri. Begitu gue bayar yang gue pegang, gue lupa masih ada yang di kantong, ungkapnya. Rupanya pegawai supermarket itu pun tidak sadar kalau ada barang yang belum dibayar. Esoknya, Denny pun kembali ke supermarket tersebut. Niatnya bukan untuk membayar barang yang belum dibayarnya, tapi Denny justru berniat mencuri barang di supermarket itu. Ternyata tidak terbayar. Loh, kok tidak ketahuan? Besoknya gue datang lagi. Gue ingin cari tahu kenapa tidak ketahuan. Gue ambillah permen yang mahal, gue masukin ke dalam celana gue. Terangnya, karena barang tersebut cukup besar, pegawai supermarket pun sadar dan segera menangkap Denny. Akhirnya Denny Sumargo saat itu harus mengganti rugi berkali-kali lipat. Namun dengan polosnya ia mengaku tidak bisa membayar karena tak punya uang. Akhirnya Denny Sumargo dipulangkan, namun setelah itu ia diusir dari rumah. Begitu gue keluar ada yang megang, akhirnya dibawa ke security, harus ganti 7 kali lipat atau berapa gitu. Karena tidak punya duit, dibawalah gue ke tempat tinggal gue, dimarahinlah gue dan diusir, ujarnya. Setelah diusir, Denny pun hidup di jalanan seorang diri. Karena tak punya uang, ia sampai mengorek tempat sampah demi mendapat makanan. Kadang Denny kecil menemukan sisa makanan seperti biskuit yang masih bisa dimakan. Denny Sumargo sendiri menyadari bahwa sifat nakalnya telah membuat hidupnya susah. Kini Denny Sumargo sudah menikah. Hidupnya pun sukses sebagai artis sekaligus YouTuber kondang di negeri ini.